Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang di kanal YouTube Belajar Bahasa Inggris. Saya Sela, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Di video kali ini kita akan membahas tentang prepositions of time, kata-kata depan keterangan waktu. Kata-kata depannya berupa in, on, at, ya sama seperti kata depan keterangan tempat. Nah, untuk yang kata in itu untuk yang umum atau luas. Misalkan untuk months, bulan, years, tahun. Lalu on lebih detail, misalkan untuk days, hari, dates, tanggal. Lalu at untuk yang paling detail, paling spesifik. Misalkan untuk menandakan times, waktu atau jam. Jadi sama ya segitiga ionat, yaitu singkatan in, on, dan at. Kita mulai dari kata depan in untuk yang paling umum atau luas, artinya di atau pada. Ini gambar lengkapnya. Kata depan in digunakan untuk parts, bagian-bagian of the day, hari. Bagian-bagian hari, misalkan in the morning, di pagi hari. In the afternoon, di siang hari. In the evening, di malam hari. Lalu centuries, abad, misalkan in the 15th century, di abad ke-15, in the 21st century, di abad ke-21. Lalu week, minggu, misalkan in a week, dalam seminggu, in 2 weeks, dalam 2 minggu. Lalu holidays, hari libur, misalkan in the Easter holiday, di hari libur Paskah. Lalu periods of time, periode waktu. Contoh in the past, di masa lalu, in the Middle Ages, di abad pertengahan, in 3 hours, dalam 3 jam. Kata depan in juga dipakai untuk months, bulan. Contoh, in January, di bulan Januari. In May, di bulan Mei. In December, di bulan Desember. Lalu seasons, musim. In spring, di musim semi. In summer, di musim panas. In autumn, di musim gugur. In winter, di musim dingin. Lalu years, tahun. In 1989, di tahun 1989. In 2000, di tahun 2000. Lalu decades, dekade, artinya jangka waktu 10 tahun. Kalau 1 dekade berarti 10 tahun, kalau 2 dekade berarti 20 tahun. Contoh, in the 1960s, di tahun 1960-an. Itu ada huruf S artinya an. Lalu in the 2010s, di tahun 2010-an. Lalu kita ke kata depan on, artinya di atau pada, untuk yang lebih detail atau spesifik. Ini gambar lengkapnya. Kata depan on dipakai untuk day, hari. Misalkan on Monday, di hari Senin. On Thursday, di hari Kamis. On Sunday, di hari Minggu. Lalu holidays with day, hari liburnya memakai kata day. On New Year's Day, di hari tahun baru. On Christmas Day, di hari Natal. Jadi ada kata day ya. Lalu day plus part of the day, hari ditambah bagian hari. Hari itu kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Bagian hari misalkan pagi, siang, sore, malam. Contohnya on Sunday morning, di Minggu pagi. On Friday afternoon, di Jumat siang. Nah itu ada tanda kurung S, maksudnya apa? Itu artinya setiap. On Sunday mornings, artinya setiap Minggu pagi. On Friday afternoons, artinya setiap Jumat siang. Lalu dates, tanggal, contohnya on April 3rd, pada tanggal 3 April. On the 8th, pada tanggal ke-8. On the first day, di hari pertama. Specific day, hari khusus. Misalkan on my birthday, di hari ulang tahunku. On holiday, di hari libur. On that day, di hari itu. Time, waktu. Contohnya on the weekend, di akhir pekan. On time, pada tepat waktu. On a cold day, di sebuah hari yang dingin. Sekarang kata depan at untuk sesuatu yang paling spesifik, yang paling detail. Contoh untuk hours, jam. Misal at 7 a.m. pada jam 7 pagi. At 12 o'clock pada jam 12. At 5 p.m. pada jam 5 sore. Lalu holidays without day, hari libur tanpa kata day. Jadi nggak pakai kata day. Contoh at Easter,
saat Paskah, at Christmas, saat Natal, at New Year, saat Tahun Baru. Selanjutnya, parts, bagian-bagian of, dari, sebuah day, hari, bagian-bagian dari sebuah hari. Tapi saya sederhanakan terjemahannya menjadi bagian-bagian hari. Contoh, at night, pada malam hari, at lunch, pada waktu makan siang, at dinner time, pada waktu makan malam. Lalu time, waktu. Contoh, at present, pada masa sekarang. At breakfast, pada saat sarapan. At the time, pada waktu itu. Ini masih ada banyak lagi contoh-contoh penggunaan kata depan in, on, dan at. Silakan catat dan cari artinya di kamus. Semua gambar di materi ini berada dalam satu link ya. Linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Jika ada pertanyaan, silakan bisa tuliskan di kolom komentar. Selamat belajar, semoga ilmunya bermanfaat.